lagi sama Adisti Anggraini. Apa kabar teman-teman? Kangen banget nih aku juga sama teman-teman. Udah lama gak bikin vlog. Akhirnya hari ini aku bikin vlog lagi. Hari Minggu sekarang. Dan kita lagi santai nih, baru turun dari kasur. Biasa ya, ini beneran hoodie kind of weather banget. Tuh di luar dingin, masih beku ya sekarang. Udah seminggu ini cuacanya atau temperatur udaranya di bawah 0 derajat Celcius. Jadi minus terus setiap hari. Sampai kemarin dan beberapa hari yang lalu tuh anak-anak ada yang main ice skating di belakang rumah. Sebenarnya sih nggak recommended ya, karena belum terlalu keras esnya, karena jadi bahaya. Buat teman-teman yang ngikutin berita juga ya, di Inggris terjadi kan anak-anak ice skating terus tenggelam gitu ya. Jadi harus bener-bener dipastikan esnya itu cukup keras untuk bisa menanggung beban anak-anak. Karena anak-anak itu ringan, jadi sebenarnya masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya banyak, jadi bisa bahaya. Hari Minggu itu lazy day. Kita biasanya bangunnya siang. Terus ini karena lagi main, dia biasanya langsung ke tempat mainnya dia, terus menyelesaikan apa yang belum dia kerjakan tadi malam atau kemarin ya. Mewarnai lah atau kegiatan kreativitas dia. Terus kalau hari Minggu juga pancakes day. Jadi Kirana nanti sama Aaron mau bikin pancakes. Tapi guys tahu sini, sini. Enggak sama Mama udah bisa. Jadi sama Papa. Ulangi lagi, kenapa? Kan guys tahu udah kenapa aku udah bikin pancake sama Mama? Kenapa? Karena Mama udah bisa. Yang bisa siapa? Jangan ngepel. Ya, kalau pancakes itu yang paling pinter Papa bikin pancakesnya, enak, Kirana suka. Jadi nungguin Aaron turun dulu, dia lagi masih di toilet. Dan aku mau beres-beresin meja, siapin untuk sarapan. Ya, sekarang aku mau bikin kopi dulu teman-teman. Sekalian cerita sedikit ya, kenapa belakangan ini aku jarang banget bikin posting video atau story di Instagram. Aku mau update aja sebenarnya kenapa sih jarang banget bikin video ya. Dan postingan Instagram juga jarang teman-teman. Jadi bulan Desember ini aku sibuk banget, beneran sibuk. Kerjaan ya, terus juga di rumah sama keluarga. Dan kegiatan-kegiatan sosial pokoknya lah ya. Karena kan kalau bulan Desember itu orang-orang biasanya mudik ya, kayak lebaran lah kalau di Indonesia. Jadi teman-temanku juga, teman-teman kerja, teman-teman yang deket gitu ya, pada persiapan liburan gitu. Jadi setiap minggu tuh ada aja ketemuan sama siapa. Terus ada acara di kantor juga banyak ya. Pokoknya Desember tuh kan memang festive season ya. Pokoknya banyak banget pesta gitu ya. Pesta kantor lah, pesta ini. Aku sendiri bikin, aku diundang sama klien-klien, sama vendor-vendor gitu. Banyak juga acara di internal tim aku sendiri, ada offsite 2 minggu yang lalu pokoknya. Terus ada keluarga-keluargaku yang di dalam tim aku itu juga sakit. Pokoknya banyak kerjaannya jadinya. Tapi it's okay, tinggal 1 minggu lagi. Setelah itu biasanya nggak ada apa-apa sampai tahun baru. Jadi 2 minggu bisa istirahat dulu dari kerjaan. Dan memang terus terang aja teman-teman ya, aku ngerasa belakangan ini hidupku kurang balance gitu. Aku kurang ngasih waktu untuk keluarga. Nah karena itu teman-teman, jadi karena aku sibuk di kantor dan kalau di rumah itu aku pengennya ngumpul sama keluarga aja gitu, berquality time sama keluarga, kasih perhatian ke Kirana dan Aaron gitu ya. Karena kalau mau egois gitu ya udah aku kerja, pulang ke rumah, ngevlog, bikin vlog, terus kan ngedit itu kan bisa berjam-jam. Terus bikin konten di Instagram juga bisa berjam-jam gitu ya. Jadi aku pikir maybe wise, aku udah sibuk banget di kantor, pulang malam terus, ya udahlah aku nanti dulu aja ngevlognya gitu. Karena yang paling penting itu kan sama keluarga ya. Nih di belakang. Jadi gitu teman-teman ya, life is all about making choices gitu. Hidup itu selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan gitu. Apa sih yang mau kita, apa yang menurut kita lebih penting kita kerjain kan ya. Sebagai orang dewasa kita harus sudah bisa tahu mana yang lebih penting, mana yang bisa ntar dulu deh gitu. Bukannya aku nggak anggap penting ya, vlog ini menurut aku ini penting karena ini adalah hobi aku yang sekarang juga udah aku rintis gitu ya. Jadi semi bisnis, nggak akan pernah aku lupain teman-teman tentu saja yang udah ngedukung aku. Jadi aku selalu berencana untuk bikin vlog gitu, meskipun gak sering tapi aku akan selalu bikin ya. Udah turun tuh Aaron. First thing first ya, nyalain perapian.
Kayunya harus diisi ulang. Tadi sama kalian diisi ulang. Nah ini pemanas ini barusan diisi. Tuh kayunya, pelet dibilangin di sini. Baru dia akan nyala. Sekarang aku mau bikin kopi dulu. Kapal api. Nih dari semalam nih, tuh chips. Kalau malam minggu tuh kita biasanya nonton film sambil ngemil. Ini udah aku siapin ya, airnya udah mateng. Wanginya tuh kapal api enak banget, teman-teman. Ini aroma kopi tuh kalau pagi-pagi udah paling enak ya. Papa di belakang sayang. Papa di belakang. Kira panggil papanya nggak ada. Oke, sudah. Ini aku kasih satu buat Ernst. Nih sayangku. Makasih istri tercinta. Kapal api dulu. Just do anything. Ini kopi nak. Kita ngopi dulu teman-teman ya. Pagi-pagi paling enak sini, apalagi kalau dingin di luar. Ik heb nog niets in mijn beker. Oh iya, aku mau bikinin Kirana coklat panas. Ngapain sih? Nah ini adalah sepatu apa ya? Ini alat buat main skating. Tuh ini. Skating. Ini bisa ditaruh sepatu apa aja di atasnya. Terus dia bisa jalan di atas air. Di atas es. Jadi kayak gini. Iya gitu. Kayak 2 tahun lalu ya. Nanti kita mau lihat siangan kalau masih beku karena bisa jalan di es ya. Ya sekarang aku mau bikin coklat panas buat Kirana. Pertama ambil dulu gelasnya. Kan aku udah punya gelasnya. Yang mana? Kalau panas harus ada kupingnya supaya bisa dipegang ya. Iya, supaya gak panas. Ya supaya nggak panas. Mau coba bikin sendiri nggak? Enggak. Moet ik eerst doen? Ya, pertama kita harus siapin dulu susu. Susunya kita panasin. Udah deh. Nanti coklatnya di sini ya. Nih ya, jadi aku panasin dulu nih susu segini, setengah gelas di microwave biar cepat. Iya. Oke. Udah panas susunya. Jadi pertama bubuk coklatnya kita masukin ke sini. Dan ini udah manis, jadi nggak usah digulain lagi ya. Ya, bubuk coklatnya udah dimasukin ke situ. Terus kita kasih dulu air sedikit. Awas nak, panas. Supaya larut. Kayak teh. Ya. Permisi nak. Permisi. Nih, kocok. Kocok. Aduk-aduk. Ya. Udah. Nih, kita kasih susu. Ini kalau diminum kan mulut aku jadi Belepotan. berepotan. Cobain. Panas nggak? Pakai sendok dulu. Sendok dulu sayang. Enak? Oke. Goed. Lekker? Oke, kita simpan di meja. Oh, ik zal de papa helpen. Oh iya, dia lupa membantu papanya. Nih udah coklat Kirana di sini, dia sukanya minum air putih. Sekarang bikin pancakes. Eerst rechts. Eentje naar rechts. Tadi adonan pancakesnya udah jadi ya teman-teman, jadi udah yang ready once, udah mix, tinggal ditambahin telur sama susu, terus diaduk, udah deh. Tapi buat teman-teman yang mau bikin pancakes tuh gampang banget sebenarnya ya, nggak usah pakai takaran yang gimana, bahan-bahannya cuman terigu, telur, susu,
sama kalau suka rasa vanilla ekstrak. Ayo minum dulu sayang. Enak. Ya, belepotan nggak? Sama kasih enggak ya, vanilla ekstrak. Kalau seneng manis tambahin gula, tapi kita sih nggak pakai gula soalnya nanti pas udah jadi baru dikasih taburan gula dan sirup gula. Ada juga yang suka kalau mau campurin pisang gitu adonannya. Tadi terigu, telur, susu, pisang diaduk-aduk aja, itu pasti jadi deh, nggak akan gagal kalau pancake mah ya. Cuman kalau di Belanda ini pancakesnya tipis-tipis ya, karena kalau Kirana makan itu senangnya yang tipis, terus ntar sama dia diisi gula, terus digulung potong-potong. Nah itu buat anak-anak lebih gampang. Jadi gitu teman-teman ya, ini udah kayak tradisi keluarga aja, setiap hari Minggu tuh pancakes day. Kita berusaha untuk tetap melakukan hal-hal kecil kayak gitu, nanti yang akan diingat oleh Kirana kalau udah besar ya. Kita kan juga masih ingat nih sampai sekarang udah umur segini. Biasanya kalau weekend tuh sama orang tua ngapain aja. Aku sampai sekarang masih ingat gitu, setiap weekend itu pasti papaku atau mamaku setel lagu-lagu lawas, lagu-lagu zaman dulu gitu. Dan sampai sekarang tuh masih ingat kalau misalnya denger lagu itu lagi, jadi ingat masa lalu gitu. Apapun lah hal-hal kecil kayak sekedar ada tukang dagang yang lewat di depan rumah atau makan bubur. Dan kita pun juga dulu sering banget hampir tiap weekend pergi makan pagi, sarapan itu ke cari soto kuning lah di Surya Kencana ya kalau di Bogor, atau makan bubur sekeluarga. Dan itu hal-hal yang pas udah besar itu jadi memori dan dirindukan. Nah karena di sini nggak ada tukang penjajanan, kita nggak keluar cari makan, kita bikin ritualnya di rumah aja sendiri. Jadi bikin pancake sendiri. Hari ini dingin, cuma masih bermatahari. Kemarin sama sekali nggak ada matahari kayaknya, gloomy seharian. Dan sekarang kalau ada matahari, mungkin kalau nanti agak enakan dikit cuacanya, aku sama Kirana mau jalan-jalan keluar. Biar aktif aja ya, hari Minggu itu biasanya hari santai, leyeh-leyeh. Tapi juga kita mau sedikit keluar bergerak supaya nggak di rumah terus seharian. Dan aku juga mau beres-beres rumah. 3 hari lagi sebenarnya, hari Rabu temenku datang dari Amerika, dia orang Indonesia, nikah sama orang Amerika sama anaknya, jadi mereka akan datang nginep di sini. Nah temanku ini dulunya juga pramugari Emirates dan dia senior aku ya, udah jadi purser terakhir sebelum dia resign dan akhirnya sekarang menetap di Amerika sama suami dan anaknya. Jadi nanti juga aku akan bikin vlog ya kalau dia mau. Kita akan nostalgia masa-masa waktu di Dubai dulu. Aku harus rapi-rapi rumah. Dan untungnya memang di rumah ini ada 2 kamar ekstra. Jadi kalau misalnya ada tamu kita masih bisa menampung 2 keluarga. Tapi cukup 1 kamar aja yang aku siapin. Kamar yang di atas nanti mau aku bersihin juga hari ini supaya siap. Karena Senin, Selasa, Rabu aku tetap kerja teman-teman ya. Aku udah nggak ada lagi cuti. Jadi liburan akhir tahun ini aku nggak ambil cuti sama sekali. Tapi juga pekerjaannya udah semakin berkurang ya di akhir tahun karena banyak orang-orang yang udah liburan gitu. Tantangan untuk ekspat ya, orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri ataupun orang-orang dari negara lain yang tinggal di luar negeri gitu. Kita kan selalu berpikir kalau mau cuti itu direncanakan ya, mau ambil day off. Dan sebagai orang Indonesia ya, rumahnya jauh ya, keluargaku di Indonesia gitu, jauh 15 jam terbang. Gak mungkin aku pergi ke Indonesia cuma 5 hari kan. Jadi kalau mau ke Indonesia itu harus selalu minimal 2 minggu lah. Itu pun 2 minggu masih kayak kurang ya, 3 minggu tuh udah bener banget. Sementara kan juga hari libur terbatas, gak bisa ambil sebanyak-banyaknya. Kalau di Eropa ini rata-rata 1 tahun itu dapat 25 hari di luar hari weekend. Nah itu yang paid. Kalau misalnya ada kegiatan atau ada acara keluarga yang mendesak atau kebutuhan-kebutuhan emergency, itu kita pasti akan diizinkan untuk pulang. Cuman kalau yang direncanakan itu cuma 25 hari gitu. Dan kalaupun emang mau lebih juga bisa ya, kita bisa mengajukan unpaid leave atau cuti tak berbayar. Itu juga bisa. Cuman untuk saat ini kayaknya masih belum perlu ya untuk aku. Nah tahun ini 2022 ini aku ke Indonesia udah 3 minggu. Itu pun aku 1 minggunya kerja ya, jadi cuma 2 minggu cuti, seminggunya work from home. Terus kita ke Perancis ya 2 minggu, jadi itu udah 4 minggu. Dan seminggunya lagi itu 4 harinya lagi atau 5 harinya lagi itu ya disebarkan sepanjang tahun kalau aku perlu 1 hari off atau 2 hari off untuk ngapain gitu. Nah untuk tahun depan sendiri udah direncanain. Jadi nanti aku mau ambil 1 minggu di bulan Februari. Orang tua aku datang ke sini. Terus kita udah book juga libur untuk musim panas bulan Juli Agustus. Yeay. Tahun depan 2023 kita nggak ada rencana ke Indonesia ya, karena orang tua aku datang ke sini gitu. Terlalu mahal biayanya dan cutinya terbatas.
juga Kirana harus sekolah ya. Sekarang kalaupun kita ke Indonesia terlalu susah karena pas liburan musim panas itu dia libur sekolah, kita udah rencana mau ke Kroasia ya, kita mau camping lagi. Nah, jadi begitu teman-teman rencanaku di akhir tahun ini dan di awal tahun depan. Udah bikin rencana, Rafli udah tahu mau ngapain lah sepanjang tahun depan. Semoga tahun depan jadi less busy atau berkurang sibuknya secara pekerjaan juga. Guys, sudah mau makan nih. If you know the notes to sing, you can sing most anything. When you Know the notes to sing, you can sing most anything. Kamu berdosa. A deer, a female deer, that was calling sun. Me a name, I call myself. Far a longer way to run. So a little wooden tread, a note full of song. Tea, a drink of jam and bread, that will bring us back to the Do re mi fa sol la ti do so do. Jadi kita berdua lagi suka banget dengerin lagu-lagu dari film The Sound of Music lagi ya Kirana. Udah nonton filmnya udah lama. If you know the notes to sing, you can sing most anything. Juga udah kotor. Karena aku makan roti kismis. Kirana lanjut nelfon sepupunya. Teleponan sama Bogor. Ini sekarang Kirana lagi bikinin Lagi gelang buat Teteh Aisyah. Ada nggak? Gelang mana yang udah jadi? Nih kayak gini. Tuh ini Kirana. pakai stickers, tapi stickersnya sekarang udah dihabisin. Oh udah habis stikernya. Ini lagi bikinin buat Teteh Aisyah. Nanti mau dibawa dikirim ke nenek ya. Tuh lagi bikinin buat Teteh Aisyah. Nanti dikirimin lewat nenek ya. Udah selesai. Coba Enggak, aku belum yang ini. oh, belum, coba lihat tuh. Tuh deh. Bener nggak? Nah, ayo benar ya. Bener. Pintar ya. Bener nggak Teh? Nanti ya buat Aisyah bilang apa? Makasih. Iya. Kirana. Coba mau lihat sayang. Bilang apa? Makasih ya. Aisyah love Kirana. Bagus. Tadi kirim ke nenek. Ya. Ntar Kirana mau apa? Kalau dari sini, dari Nih, aku juga dapat dibikinin Kirana tuh gelang. Adisti Erens. Coba yang punya Kirana mau lihat. Nah, Frozen. Frozen. Sekarang ganti baju yuk. Kirana Frozen. Ya, sekarang kita di luar nih teman-teman. Mau lihat apakah ada tempat-tempat yang bisa di skating sama Kirana. Tapi kelihatannya udah nggak begitu kuat lagi esnya sekarang ya. Tuh. Masih ada es tapi nggak cukup kuat kayaknya. Ya udah siap-siap tuh udah pakai baju skating. Nggak kuat kayaknya nak. Tuh. Harus cari jangan sungai yang dalam begini. Kayak ada genangan air gitu. Yang sengaja dibikin buat skating tapi di sini nggak ada di kampung kita ini. Tuh kalau musim dingin begini teman-teman, anak-anak dibungkus begini semua. Kirana udah pakai baju ski. Apa sayangku? Nggak ada orang ya di es tuh. Udah kelihatan ya, tengahnya udah nggak sekeras yang di pinggir-pinggir.
Jadi bahaya kalau dinaikin. Enak. Dingin nggak? Mobil tutup es. Itu indah banget tuh, ada matahari. denk ik wel op. Langitnya cakep. Hier, kijk eens, zo'n grote scheur hier in het ijs. Tuh ini rumput. Ini udah saatnya pakai Agza kalau udah salju begini nih rumputnya. Es. Dan udah retak tuh. Het is een paar centimeter dik. Throw a stone or something. Berapa tahun lalu? Kayaknya 2 tahun lalu ya, kita ada salju banyak di sini. Last year or 2 years ago? No, 2 years ago because last year I went to Indonesia, right? February? Oh ya mungkin ya, tahun lalu kayaknya. Aku ada videonya winter yang banyak banget salju dan es jadi beku di sini karena ice skating. Nee. Kijk, voor haar gaat het nog wel, maar als ik er zelf op ga met mijn 90 kilo, dan... Ja. Ja, dat is wel. Tuh. Udah pecah esnya jadi udah nggak bisa. Terus sebenarnya tebel sih, lumayan tebel. Ini mau dicoba nih, Aaron sama Kirana. Ja, kom maar. En dan moet je niet daar, maar proberen een grote stap hier op het... zitten. We gaan niet te ver, hè? Oh, bisa tuh. Kijk, dat is het bewijs. Ya. Ya, di atas es Kirana. Ja, ga een beetje glijden. Ja, jij kan wel daar, dat is niet zo zwaar. Ja, maar als je er doorheen zakt. Nih akhirnya mereka jalan di atas es nih. Lumayan tebel sih tuh, esnya segitu tuh tebelnya. Few centimeters lah, tapi aku di sini aja. Nah, Eris bilang ini airnya nggak dalam, jadi kalau pecah masih ada paling kaki doang, kakinya dingin. Oke, come here. Teman-teman, sekarang kita mau lanjut ke toko ya, lihat nih. Kalau musim dingin, sebelum pergi kemana-mana harus scraping dulu. Ini esnya harus dibersihin dari kaca ya, dikerok. Ada alat khusus untuk scrapingnya. Sebenarnya juga bisa dinyalain mobil pemanas mobilnya, tapi lama ya baru bisa. Lebih hemat energi kalau gini. Ya, jadi kita dapat pekerjaan dari mertuaku. Kita harus pergi ke toko Oriental karena ada yang harus dibeli untuk mereka, untuk nanti ada acara. Sekarang kita mau jemput Kirana dulu. Dia tadi lagi di rumah omanya main, lagi tanggung, jadi nggak mau ikut pulang sama kita. Tadi kita habis jalan-jalan ya, dari es terus jalan-jalan ke rumah oma. Di rumah oma Kirana bilang nggak mau pulang, pengen di situ. Tapi kita mau ajak dia ke toko. Nih udah dijemput anaknya. Hei sayang, makan Snoop terus ya kalau di rumah oma ya. Dapat permen, coklat terus. Habis. Udah mau sampai. Oh, pasti terowongan. Udah mau sampai tokonya, tapi aku nggak bikin vlog ya teman-teman karena aku nggak bawa tas. Lupa. Lagi aku udah sering banget bikin vlog di sini ya. Nanti udahnya aku kasih lihat belanjaannya apa, oke? Tokonya. Everybody's coming home to watch football. Ya, sudah sampai rumah lagi sekarang teman-teman. Jam 4:20. Tadi belanjaannya biasa aja sih, kebutuhan hari-hari sama sayuran, sama bahan-bahan masakan yang mau aku masak nanti
buat pesta ulang tahunnya mertuaku. Jadi aku akhiri dulu vlog kali ini teman-teman ya. Hari ini udah panjang, tadi pagi kita udah sarapan, terus jalan-jalan, kita main di atas es, dan kita pergi ke Oriental. Sekarang Kirananya capean, dia mau tidur sebentar, istirahat. Nyantai dulu sampai jam makan malam. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah. Ngantuk. Ya, tutup matanya sebentar. Ini baru jam 4 lewat, udah gelap. Nih, tadi belanjaannya aku beli saus tiram, terus ini santan, teh tongji, pisang buat digoreng ini udah pas banget, udah harus dimasak sekarang. Telur asin, terus ini nangka muda buat bikin lontong sayur, labu siam, kerupuk warna-warni, serai ini aku pakai banget selalu. Jadi ini beli yang beku ya, banyak banget tapi awet. Bawang goreng, oh ini kayak buat Ernst, sampai sukaan dia. Beli kacang ijo buat dibikin bubur kacang ijo. Tuh. Dan tempe tahu juga.